Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih terus membahas surat 1 Timotius dan hari ini kita akan berbicara bagaimana memuliakan Tuhan di tempat kerja. Di sini Paulus mendorong budak Kristen untuk bekerja sedemikian rupa sehingga nama Allah dan firman-Nya tidak dihujat orang. Pada masa itu diperkirakan ada sekitar 60 juta budak yang meliputi sekitar setengah kekaisaran Romawi. Para budak ini memegang setiap posisi. Mereka adalah guru, dokter, artis, musisi, dan hampir semua hal yang dapat saudara pikirkan. Beberapa dilahirkan sebagai budak, beberapa menjual diri sebagai budak untuk melunasi hutang, dan beberapa dibawa secara paksa ke dalam perbudakan. Dan tentu saja Alkitab dengan tegas menentang perbudakan. Paulus mengutuk siapa saja yang terlibat dalam perdagangan budak. Dan apa yang terjadi ketika seorang budak menjadi Kristen? Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa para budak Kristen harus menunjukkan sifat serupa Kristus. Hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Dan jika Tuhan mereka seorang yang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Dalam konteks hari ini mungkin tidak secara langsung berlaku untuk kita, namun kita masih bisa belajar banyak hal dalam hubungan karyawan dan majikan. Pertama, seorang karyawan Kristen memuliakan Tuhan dengan menghormati majikan mereka. Mereka harus bekerja dengan segenap hati. Paulus menasihati kepada para budak dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja dengan segenap hati dapat juga diterjemahkan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Pada masa itu adalah hal yang biasa bagi para budak untuk melakukan ketidakjujuran, bahkan mencuri dari tuan mereka. Hal ini tidak jauh berbeda dengan karyawan hari ini. Berapa banyak karyawan yang membuang-buang waktu majikan mereka? Mereka dibayar untuk bekerja 8 jam sehari, tapi alih-alih bekerja, mereka bermain di internet atau membuang waktu dengan cara yang lain. Selain itu, semakin umum karyawan mencuri di tempat kerja. Mereka mencuri kertas, pena, dan apapun yang bisa mereka dapatkan. Karyawan Kristen harus menghormati majikan mereka dengan mempraktikkan kerja keras, kejujuran, dan integritas. Dengan demikian mereka akan menyenangkan Tuhan dan membuat ajaran Kristus menjadi menarik. Kedua, jika karyawan Kristen yang memiliki majikan Kristen, mereka tidak boleh kurang menghormati mereka karena mereka adalah saudara seiman. Istilah kurang disegani di sini berarti meremehkan. Mereka meremehkan otoritas Tuhan Kristen mereka. Mereka memanfaatkan status mereka yang seiman dengan mengurangi kualitas pelayanan mereka. Paulus mengingatkan mereka bahwa kemerdekaan di dalam Kristus tidak mengubah posisi sosial kita dalam masyarakat. Sebagai pria wanita, suami istri ataupun majikan dan karyawan. Karena itu jika majikan kita adalah seorang Kristen, marilah kita melayani mereka dengan lebih baik karena mereka adalah rekan seiman kita. Jadilah karyawan Kristen yang lebih baik dan muliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.